الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا ومولانا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكفى بلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. Ayyuhal hadirun mustami'un rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan rasa syukur kita Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang bertambah kepada kita, dan mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kita takut jika kita kufur pada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang diazab Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita selalu bersalawat kepada baginda kita yang mulia, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat yang paling besar adalah syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Komite syariah kita memberi judul pada malam hari ini Perang Badar. Perang Badar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dalam surah Al-Anfal, لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. Masih dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-17, فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Jadi perang Badar ini sudah Allah tuliskan dalam Al-Quran. Dan perang Badar yang sudah kita ketahui, umat muslim pada waktu itu lemah. Diibaratkan 1:3. Kalau dalam riwayat mengatakan umat Islam itu 308. Ada juga yang mengatakan 313. Dan umat Quraisy pada waktu itu 1000-an. Berarti dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Artinya waktu itu Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya masih kecil, dan dibandingkan Abu Jahal dan sekongkolannya atau sekawan-kawannya. Sebab kita harus mengetahui apa sebab perang Badar itu terjadi. Yang pertama, umat Islam itu diusir dari Makkah. Jadi umat Islam dizalimi, dianiaya, sehingga umat Islam harus hijrah ke Madinah. Yang kedua, setelah pun dianiaya, dizalimi, Nabi Muhammad SAW yang masih tinggal di kota Mekah pun tetap dianiaya, sehingga Nabi Muhammad SAW
menginginkan memberi pelajaran pada kaum kafir Quraisy. Sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perang Badar itu terjadi di suatu tempat yang namanya Badar. Badar. Yang mana terjadi pada malam Badar. Waktu itu purnama sangat terang. Artinya Badar itu purnama itu jelas. Jadi Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari mengatakan perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan yang pada waktu itu tanggal 19, berarti 19 Ramadan. Adapun pendapat kedua, Imam Abu Umar Yusuf Al-Qurtubi mengatakan perang Badar itu terjadi pada 17 Ramadan. Jadi ketika itu umat Islam apakah sedang berpuasa? Tentu kita bertanya. Apakah umat Islam pada waktu itu, sahabat-sahabat beserta Nabi Muhammad SAW pada perang Badar itu sudah disyariatkan puasa? Terus, jika sudah disyariatkan puasa, apakah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ketika perang, apakah mereka berpuasa? Yang ketiga, apakah Nabi Muhammad SAW dan beserta sahabatnya tersebut mengejar malam Lailatul Qadar ketika puasa tersebut? Ini pertanyaan kita. Adapun yang pertama, apakah Nabi Muhammad SAW apakah sudah disyariatkannya puasa ketika perang Badar? Iya, sudah disyariatkannya puasa pada perang Badar, yaitu pada bulan Ramadan, yang pada waktu itu Ramadan disyariatkan pada bulan Sya'ban. Disyariatkan pada bulan Sya'ban, artinya Ramadan sudah datang. Berarti bulan Ramadan ini sekarang kita berpuasa. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, apakah sahabat tadi dan Nabi Muhammad SAW berpuasa? Jawabannya, ketika Nabi Muhammad SAW sudah sampai ke Qurul Ghamim, yang di suatu tempat yaitu di antara Mekah dan Madinah, yang mana Nabi Muhammad SAW waktu itu setelah asar duduk meminta secangkir atau sekantong air. Nabi Muhammad SAW minum di depan para sahabat, pada depan umum. Jadi sahabat mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, sungguh inna ba'dan nasa qad shoma. Sungguh sebagian manusia sedang berpuasa. Nabi SAW mengatakan apa? Ulaikal Musa. Ulaikal Musa. Mereka itu sedang bermaksiat. Nabi Muhammad SAW menekankan di sini adanya keringanan ketika dalam berperang, atau adanya keringanan ketika dalam darurat. Jadi sahabat Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan berbuka puasa pada perang Badar tersebut. Kenapa? Karena untuk menguatkan diri sahabat Nabi Muhammad SAW melawan kafir Quraisy pada perang Badar. Jadi itu yang dapat kita ambil, kenapa pada waktu itu sahabat dibolehkan berbuka puasa. Yang pertama, rukhsah. Rukhsah itu keringanan yang diberikan dalam syariat kita. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, jika ada rukhsah, maka fakhudhuhu, maka ambillah, karena itu hadiah dari Tuhanmu. Kata Nabi Muhammad SAW. Terus yang ketiga, apakah sahabat Nabi Muhammad SAW mengejar Lailatul Qadar, yang mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan? Pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali radhiyallahu an, itu sahabat-sahabat yang pertama atau yang terdepan yang akan menjadi khalifah.
mereka tetap mengerjakan ibadah semaksimal mungkin walaupun mereka dalam keadaan berperang atau darurat sekalipun. Begitulah keimanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang pertama itu. Makanya sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW itu percaya kepada Nabi Muhammad SAW dan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun jumlah mereka sedikit. Walaqad nasarakumullah, Allah Subhanahu Wa Taala yang menolong. Dalam surah Al-Anfal tadi, maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melemparnya, tapi Allah lah yang melempar mereka. Jadi ketika itu, ya, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, kafir Quraisy itu melihat dengan mata kepalanya sendiri jumlah umat Islam pada perang Badar tersebut 2 kali lipat dibandingkan jumlah mereka. Ya, itu artinya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan malaikatnya untuk menolong kaum muslimin pada perang Badar tersebut. Jadi strateginya yang sudah kita ketahui, ya, Al-Habib Al-Munzir dalam idenya kenapa umat Islam pada saat itu bisa. Nah, salah satunya adalah menghancurkan sumur-sumur di Badar tersebut, sehingga ketika perang sudah terjadi, ya, air sudah berada di kaum muslimin dan bisa minum dengan baik, sedangkan kaum kafir Quraisy merasa lelah karena kekurangan air. Jadi sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hikmah yang dapat kita ambil dari perang Badar ini sangatlah banyak. Terutama jika kita bahas dari awal, tentunya sangat panjang sekali. Yang terpenting adalah yang pertama, Nabi Muhammad SAW mempersiapkan setahun sebelum peperangan Badar ini terjadi. Itu yang pertama. Setahun sebelum peperangan Badar ini terjadi, Nabi Muhammad SAW sudah mempersiapkan bagaimana medannya, bagaimana akan persiapan peperangannya, bagaimana alat-alatnya, sahabat yang terdepan, sahabat yang di belakang, ya, sahabat yang menunggu. Ya, artinya persiapan dalam peperangan. Mudah-mudahan, ya, dengan perang Badar tersebut kita dapat mengambil hikmahnya, karena, ya, itu merupakan perang kubra, ya, perang yang sangat besar dan kaum muslimin pada waktu itu memenangkannya. Jadi sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita sambung ke kesempatan selanjutnya jika Allah berikan kesempatan kepada kita lagi. Saya tutup majelis pada malam hari ini dengan baca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.